Pemirsa, hujan sejak Minggu malam membuat beberapa kawasan di ibu kota terendam banjir. Pantauan debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Peningkatan debit air di pintu air Manggarai sudah terjadi sejak Minggu pagi kemarin yang mencapai 650 cm. Senin pagi, kini ketinggian mencapai 820 cm. Petugas menegaskan banjir di beberapa titik terjadi 8 jam setelah bendungan Katulampa berstatus siaga 3. Agar aliran tidak tersumbat, 13 truk mengangkut sampah dari pintu air Manggarai untuk dibuang ke TPS Perintis Kemerdekaan. Di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir membuat ratusan warga mengungsi ke beberapa sekolah. Di RT 12 RW 4, sedikitnya 58 kepala keluarga kini mengungsi. Warga membutuhkan bantuan, terutama makanan siap saji, karena hingga kini bantuan belum didapatkan. Ya pemirsa, untuk musim banjir ini memang sudah mulai memasuki masa puncaknya ya di Februari ini, dan ini juga warga sebenarnya harus berhati-hati tetap menjaga kelancaran ataupun kebersihan dari sanitasi lingkungan perumahannya agar tidak terjadi banjir seperti itu ya, Fandi. Dan seperti informasi yang sudah disampaikan Lista tadi, sejumlah titik ini masih terendam di ibu kota. Kita lihat beberapa titik yang masih terendam hingga siang ini. Ada rekan-rekan kami di beberapa titik di Jakarta. Pertama kita ke Kebon Pala dulu, ada Pangeran Negara di sana. Pangeran, bagaimana kondisi di Kebon Pala siang ini? Fandi, Arlista, sampai dengan saat ini kami melaporkan air setinggi kurang lebih 15 cm sampai dengan 200 cm masih merendam sekaligus menggenangi pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air memang sangat variatif sekali tergantung dari kontur dan juga median jalan yang ada. Artinya jika kita masuk semakin ke dalam ke pemukiman warga, maka debit air ini juga semakin tinggi. Dari informasi yang kami dapatkan, air sudah masuk ke pemukiman warga sejak Minggu siang, namun sempat surut pada Minggu sore. Namun pada Minggu malam ini ketinggian air semakin bertambah seiring dengan intensitas hujan yang sempat mengguyur kawasan DKI Jakarta pada Minggu malam. Dari data yang kami dapatkan juga setidaknya ada 4 RW yang tergenang banjir di kawasan Kebon Pala, yakni RW 4, RW 5, RW 7 dan juga RW 8. Untuk di RT 12 RW 4 tempat kami melaporkan saat ini setidaknya ada 58 kepala keluarga. Jika diakumulasikan ada lebih dari 150 orang yang terdampak dari musibah banjir tahunan ini. Sebagian besar sudah melakukan evakuasi ke sekolah-sekolah yang memang tidak jauh dari tempat mereka, namun sebagian yang lain masih tetap bertahan di rumah-rumah mereka. Menurut Ketua RT setempat dikatakan memang alasan mengapa banyak warga yang masih bertahan di rumah mereka karena memang banjir tahunan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, artinya mereka tidak kaget lagi ketika menghadapi banjir tahunan, sehingga mereka pun akhirnya tetap memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Adapun catatan yang harus kami sampaikan kepada laporan kali ini yakni bahwa sampai dengan saat ini belum ada bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Jakarta Timur maupun pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua RT setempat secara tegas menyatakan bahwa makanan siap saji menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan oleh warga karena sampai dengan saat ini banyak di antara warga yang masih belum dapat makan ataupun memasak secara baik ataupun secara normal. Di samping itu kami juga melaporkan bahwa sampai dengan saat ini tidak sedikit di antara anak-anak kecil yang masih berupaya untuk memanfaatkan momen banjir ini untuk bermain dengan teman-temannya. Namun hal yang harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa kami melihat memang sulit rasanya untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Kami melihat di tengah banjir di kawasan Kebon Pala ini sekaligus di tengah pandemi virus COVID-19, masyarakat nampak terlalu abai untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ada. Dan tentunya kita mengharapkan ada sosialisasi juga yang dilakukan oleh pihak pemerintah nantinya agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada sehingga kita bisa sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kembali ke studio. Baik, dari Pangeran sekarang kita menuju ke Vicky yang ada di Jatinegara Barat. Silakan Vicky.
Ya baik Arlista dan juga Fandi, memang hingga siang ini banjir masih menggenangi Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang banjir di kawasan ini mulai menggenangi Jalan Jatinegara Barat sejak pukul 6 pagi tadi. Dan berdasarkan pantauan kami, ketinggian banjir yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat sendiri ini berkisar 10 hingga 20 cm. Dan akibat Jalan Jatinegara yang terendam banjir, memang arus lalu lintas di kawasan ini cukup tersendat, bahkan kemacetan ini cukup panjang hingga ke kawasan terminal Kampung Melayu. Dan pagi tadi memang sempat ditutup sebagian jalan yang terendam banjir, dan saat ini sendiri memang sudah dibuka, kendaraan pun sudah mulai mengalir, namun memang masih cukup padat. Dan memang banjir yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat ini diakibatkan rembesan dari Kali Ciliwung yang memang lokasinya berada tepat di tepi jalan. Dan saat ini pun sejumlah petugas dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur dibantu juga dari pemadam kebakaran ini masih terus berupaya untuk memompa air kembali ke Kali Ciliwung. Dan jika berdasarkan pantauan kami, memang kondisi Kali Ciliwung sendiri yang berada tepat di pinggir Jalan Jatinegara Barat, berdasarkan pantauan kami memang masih cukup tinggi. Dan apabila hujan nanti kembali deras di wilayah ini, dikhawatirkan maka Kali Ciliwung dapat kembali meluap dan menyebabkan sejumlah pemukiman warga yang memang cukup banyak di kawasan ini nantinya terendam banjir. Arlista, Fandi, kembali ke Anda. Itu di Jakarta Timur. Kita lihat di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Pejaten Timur. Ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, sepertinya ada proses evakuasi di belakang Anda. Bisa Anda ceritakan bagaimana ketinggian air di sana? Ya, Fandi dan Arlisa, memang benar sekali bahwa di belakang saya ini sedang atau masih dilakukan proses evakuasi. Yang mana berdasarkan pantauan kami ini sejumlah petugas gabungan, baik dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan juga petugas yang lain ini terus melakukan proses evakuasi di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fandi dan Arlisa, memang proses evakuasi masih terus berlangsung dan dapat kami informasikan bahwa pada siang hari ini ketinggian air ini kembali meningkat, yang mana berdasarkan pantauan kami ini tepat saya berada, tadinya ini tidak tergenang banjir, namun sampai dengan saat ini sudah tergenang banjir begitu. Dan memang untuk ketinggian airnya sendiri ini cukup bervariasi, yang mana berkisar antara 20 cm hingga 2 meter. Fandi dan Analisa, dapat kami informasikan juga, tadi pun kami juga diberikan kesempatan untuk meliput secara langsung ke dalam rumah warga yang tepat di belakang saya saat ini, di mana berdasarkan pantauan kami ini sudah mencapai atap atau genting dari rumah warga. Dan memang kami melihat bahwa kondisinya cukup memprihatinkan, karena masih ada beberapa atau sejumlah warga yang terjebak banjir di rumah mereka. Untuk itu tadi kami bertanya bahwa proses evakuasi dari tim gabungan masih dilakukan dengan mengerahkan setidaknya ada 2 perahu karet dan sejumlah dari peralatan penyelamatan yang dikerahkan. Dan juga tadi kami juga mendapatkan informasi terkait berapa warga yang sudah berhasil dievakuasi. Setidaknya sampai dengan siang hari ini sudah ada 20 kakak yang berhasil dievakuasi, setidaknya ada 64 jiwa, yang mana dari 64 jiwa ini sudah berhasil dievakuasi di salah satu titik yang mana merupakan masjid, yakni Masjid Al-Makmur di kawasan ini. Dan juga dapat kami informasikan terkait adanya hambatan. Tadi petugas gabungan juga menyebut bahwa sampai dengan saat ini hambatan yang mereka alami yakni terkait adanya keterbatasan dari lokasi banjir, yang mana ini berada di lokasi gang sempit. Untuk itu perahu karet yang menyusuri rumah-rumah warga yang terdampak banjir ini memang cukup terbatas, dan memang sampai saat ini juga proses masih terus dilakukan. Dan juga Fandi, dapat kami informasikan bahwa kemarin malam ini PLT Wali Kota Jakarta Selatan juga sempat menyambangi kawasan ini untuk mengecek secara langsung bagaimana lokasi banjir yang terjadi. Mengingat banjir ini terjadi pada hari kemarin, yakni 7 Februari 2021, tepatnya pada pukul 1 siang, yang mana ini ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Dan juga tadi PLT Wali Kota Jakarta Selatan, maksud kami kemarin, ini juga sempat mengatakan bahwa kedatangannya selain mengecek lokasi banjir, juga memastikan bahwa warga yang terdampak di sini dapat mendapatkan bantuan begitu atau keselamatannya. Dan juga terkait informasi yang kami dapatkan juga bahwa adanya dampak banjir ini setidaknya mengakibatkan atau berdampak pada 4 RW, yakni RW 5, 6, 7, dan 8. Dan tadi pun juga kami sempat berbincang kepada sejumlah warga bahwa mereka sangat membutuhkan adanya bantuan makanan dan juga sangat berharap kepada petugas-petugas yang sedang atau masih melakukan proses evakuasi ini dapat segera berakhir. Dan juga sangat diharapkan terkait adanya curah hujan ini juga tidaklah terjadi, mengingat bila curah hujan terutama di Kota Bogor ini masih terus berlangsung, maka akan berdampak kepada Kali Ciliwung dan juga akan berdampak kepada daerah-daerah di sekitar atau bantaran Kali Ciliwung, terutama di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini. Fandi dan Arlista. Ya baik, terima kasih banyak atas laporannya. Sebelumnya ada Pangeran dari Kebun Pala dan Vicky Jatinegara. Selain itu ada Kevin Pakan dari Pejaten Timur, dan selamat bertugas kembali.